Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa berkumpul lagi bersama anak-anak Abi, santri-santri At-Tauhid, santri-santri Rumah Quran At-Tauhid yang berada di bawah Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ayah bunda dan para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah berada di acara kedua, yaitu seri pengajian bersama santri-santri At-Tauhid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita didampingi oleh pembina kita, yaitu Ko Dondi. Ayah bunda dan para pemirsa sudah kenal semua artis kita saat ini. Wah, artis. Mudah-mudahan kita insya Allah pada saat ini bisa belajar banyak. Ya, santri-santri Abi kita bisa belajar banyak tentang kristologi. Ada yang sudah tahu kristologi? Kalau belum tahu nanti dikasih tahu sama Kokoh Dondi. Ayah bunda, para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kali kedua pengajian bersama pesantren Rumah Quran At-Tauhid, yang insya Allah pengajian pada saat ini kita akan selalu mengadakan insya Allah setiap seminggu sekali dengan topik-topik yang berbeda. Tapi ada rutinitas yang menarik. Insya Allah per 2 minggu, ya Kokoh? Ya. Allah mudahkan, Allah sehatkan Kokoh agar bisa komitmen setiap per 2 minggu bisa mengisi kita bersama santri-santri Abi, santri-santri At-Tauhid, membedah tentang kristologi untuk santri. Ingat loh ya, kristologi itu banyak target-targetnya. Mungkin untuk pemirsa yang dewasa, untuk ayah bunda yang sudah banyak asam garam kehidupannya. Nah, ini santri-santri Abi yang umurnya SMP, SMA. Ada yang putri, ada yang putra. Ini ada juga nih santri-santri dari Bima yang SMP, masih kecil-kecil. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Kokoh Dondi itu mantap. Kenapa? Membedah kristologi untuk santri seumuran kalian. Yuk, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan dengan acara basmalah ini menambah berkah acara kita, menambah mudah kita belajar tentang kristologi. Yuk, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kak. Mangga bisa dilanjut langsung saja. Baik. Mungkin Ustadz duduknya agak mundur dikit. Baik. Biar saya juga bisa baca nahwat. Siap. Dah. Begini ya. Nah, ya. Cukup ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya bisa berada di Rumah Quran At-Tauhid ya di daerah Cimanggis ini yang dikelola oleh Ustadz Trio, Tatot Tri ya. Tri gitu. Oh, Tri aja. Ya, alhamdulillah. Nah, saat ini adalah menjadi salah satu bagian daripada program kita di Rumah Quran At-Tauhid ya untuk santri-santri untuk ikhwan dan juga akhwat. Sekarang ini kita memiliki kurang lebih berapa 15 yang ikhwan ya. Putra ya. Ya, putra yang akhwat ada 5 ya. 5 ya, baik. Nah, ini rata-rata umur mungkin antara berapa? 10 sampai ada 10 sampai 21. 21 ya. 21 ya. Alhamdulillah ya, masih muda-muda semua. Mungkin jenjang umurnya agak
Yang 10 ke 21 mungkin agak jauh, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita bicara santai ya, ngobrol ya. Nah, saya ingin tahu ya, kalian semua ini sebagai muslim ya, harus paham betul ya akidah kita ya. Karena nanti kalau di dalam rumah Quran ini mungkin pada kuat-kuat nih imannya nih. Tapi nanti kalau keluar daripada rumah Quran, kalau udah bercampur dengan masyarakat, bertemu dengan segala macam orang, segala macam keyakinan, nah itu kadang-kadang harus hati-hati ya. Sekarang kita ngetes dulu lah ya. Oh, ada tesnya Pak? Bukan, maksudnya kita ngetes dulu nih sampai di mana gitu ya pemahamannya, supaya nanti kalau saya ngomong, saya teruskan nanti bisa nyambung gitu ya. Nah gini, ada yang tahu agama Yahudi? Tahu? Yang bawa agama Yahudi Nabi siapa? Hah? Nabi Musa. Yakin? Yang Ahwat tahu nggak? Yang bawa agama Yahudi Nabi siapa? Yang Putri tahu nggak? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Oh, pada malu-malu. Ini yang Ahwat kalau keluar rumah emang nggak ada suaranya emang. Tadi Nabi Musa ya. Kalau yang bawa agama Nasrani Nabi siapa? Nabi Isa. Iya. Gimana? Betul apa salah? Iya. Hah? Betul apa salah? Nah, ini hati-hati ya. Mungkin dulu kalian di sekolah pernah mendengar seperti itu. Tapi sekarang saya kasih tahu ya. Jawabannya semua salah. Nah, loh. Salah semua. Tahu nggak salahnya di mana? Ayo. Tahu kan Bani Israel, ya kan, diutus Nabi, ya kan? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Semuanya nabi-nabi untuk Bani Israel. Tapi yang bikin agama Yahudi, yang bikin agama Nasrani, apakah nabi-nabi itu? Nah, coba ingat-ingat lagi. Bener nggak yang bawa agama Nabi Yahudi itu Nabi Musa alaihissalam? Atau bener nggak yang bawa agama Nasrani itu Nabi Isa alaihissalam? Jawabannya bukan. Ya, Bani Israel itu semuanya sebenarnya Muslim. Nah, kalau yang bawa agama Yahudi siapa? Nanti saya ceritain. Ya, awal mulanya ada agama Yahudi itu bagaimana terbentuknya gitu ya. Terus agama Nasrani juga siapa yang membuat? Bukan Nabi Isa. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya itu memberikan pesan kepada Bani Israel. Itu pesannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, pesannya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam semuanya itu, bahkan mungkin sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam alaihissalam, semua pesannya apa? Ada yang tahu nggak? Pesannya sama semua. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW. Semua pesannya sama. Ayo, ada yang tahu nggak pesannya apa? Ayo. Nah, apa perlu dikasih hadiah? Wah. Baru jawab. Biar semangat ya. Ayo, ada yang tahu nggak pesannya apa? Ya. Nggak apa-apa, berani. Apa? Coba musrifnya, Iya, tapi pesan yang dibawa apa? Pesannya untuk Bani Israel. Apa semuanya? Apa? Nggak apa-apa. Ayo, salah nggak apa-apa. Orang salah juga nggak dikurangin nilainya. Fatimah nggak apa-apa. Ayo, ini supaya kita paham nih ya. Ayo, apa pesannya? Nabi-nabi itu semuanya. Pesannya sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Banyak nabi, satu pesan. Pesannya apa? Yang disampaikan untuk Bani Israel. Nah, sekarang kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pesannya tuh sama. Ayo. Ada yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Yang tahu tunjuk tangan? Berani dong. Kasih hadiah apa enggak? Nggak ada yang tahu? Atau tahu malu-malu? Atau ragu-ragu? Atau ragu-ragu? Iya. Coba.
Ayo. Nggak apa-apa. Ayo siapa? Masa Abi harus sebutin satu-satu? Tunjuk. Pemanasan. Pemanasan. Nah, ini adalah contoh kita bisa tahu pemahaman dari anak-anak kita nih sampai di mana, Tet, ya. Iya. Pesan yang dibawa oleh dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW, semua pesannya sama, satu pesannya apa? La ilaha illallah. Betul? Ada yang protes? Ayo, ada yang protes? Enggak ya? Setuju ya? Setuju kan? Pesan Nabi Musa kepada Bani Israel apa? La ilaha illallah. Di dalam bahasa Ibraninya, Shema Israel. Dengarlah Bani Israel. Dengarlah hai Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Pernah dengar? Mirip nggak Ehad? Ehad apa sama kalau di bahasa Arab apa? Ahad. Sama kan berarti kan? Nah, artinya apa? Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Jadi pesannya semua sama. Jadi kalau ada yang bilang agama Yahudi dibuat atau disampaikan atau didirikan oleh Nabi Musa, itu salah. Agama Nasrani dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam, itu salah. Bukan, Nabi Isa alaihissalam nggak pernah bikin agama Nasrani atau Kristen, nggak pernah. Yang bikin bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang bikin adalah orang-orang setelah Nabi Isa nggak ada pengikutnya, mereka yang membuat atau yang menyebut agama mereka tuh kelompok Kristen atau kelompok Nasrani. Gitu. Begitu juga agama Yahudi. Agama Yahudi baru ada beberapa ratus tahun setelah Nabi Musa alaihissalam nggak ada. Yang bikin siapa? Yang bikin adalah yang disebut dengan suku Yehuda. Ya, suku Yehuda. Yehuda itu adalah anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub alaihissalam itu punya anak 12 laki-laki, ya, 1 perempuan. Yang 12 anak ini yang disebut dengan Bani Israel. Ya, 12 anak laki-laki disebut Bani Israel, menjadi 12 suku, gitu ya. Nah, anak keempat dari istri pertama, istri 4, Tat. Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh ya. Nabi Yakub alaihissalam istri 4. 2 anak daripada 2 itu wanita merdeka, yang 2 hambanya dari 2 istri itu. Ya, jadi dari 4 istri Nabi Yakub alaihissalam punya anak, yang keempat namanya Yehuda. Nah, dari Yehuda ini nanti berubah nama menjadi Yahudi, Yahuds gitu, Yahudi gitu. Nah, kerajaan Israel, ya, sebelum menjadi kerajaan itu kan mereka kan setelah ada 12 suku itu, mereka di setiap suku tuh dipimpin oleh, bukan setiap suku, satu Bani Israel itu dipimpin oleh pemimpin yang disebut dengan hakim, hakim gitu ya. Nah, setelah hakim ini, beberapa hakim, kemudian Bani Israel protes, jangan hakim lah, raja aja gitu, minta raja. Akhirnya diangkatlah yang disebut dengan Raja Saul, ya. Saul itu kemudian digantikan oleh yang namanya Raja Daud, atau kita tahu Nabi Daud alaihissalam, ya. Setelah itu Nabi Daud alaihissalam wafat, digantikan oleh anaknya yang bernama, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Yang ganti Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Alaihissalamnya jangan ketinggalan, ya. Nah, kalau di Nasrani mereka menyebutnya Solomo, gitu ya. Nah, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam ini wafat, barulah kerajaan Israel itu tadi terpecah menjadi 2. Ada yang disebut kerajaan Israel Utara, yang diikuti oleh 10 suku, kan tadi 12 suku ya. 12 suku, kerajaan Israel Utara itu diikuti oleh 10 suku. Yang kerajaan Israel Selatan itu berapa suku? Sisanya tadi jadi 2. Yang 2 ini adalah suku Yehuda dan juga suku Benyamin, ya.
Yang suku Yehuda ini setelah kerajaan itu terpecah menjadi dua, itu terjadi kira-kira di abad ke-10 sebelum Masehi ya. Jadi abad ke-10 sebelum Masehi, kerajaan Israel terpecah, kemudian barulah timbul yang disebut dengan agama Yahudi. Gitu. Nah, itu abad 10, sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup di abad keberapa? Ada yang tahu? Nabi Musa alaihissalam hidup abad berapa? Abad ke-14. Nah, itu udah beda berapa ratus tahun kan? Baru timbul yang disebut dengan agama Yahudi. Nah, Yahudi itu yang tadinya nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam, kemudian menjadi nama daripada agama yang disebut dengan Yahudi atau disebut dengan Yudaisme, ya, Yudaisme atau Yahudi itu kurang lebih sama lah ya. Kemudian belakangan menjadi nama sebuah bangsa, ya. Sekarang kita kenal bangsa Yahudi gitu, ya kan? Bangsa Yahudi sama bangsa Israel kan sebenarnya sama lah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, Israel, Yahudi sebenarnya tadinya adalah nama anak keempat daripada Yakub, gitu ya. Jadi Yahudi tadi bagian daripada Israel. Tapi sekarang kata Yahudi selain menjadi nama daripada agama mereka juga menjadi nama bangsa itu sendiri. Tapi kalau secara administratif mereka masih disebut sebagai bangsa Israel, ya. Nah itu kira-kira sampai di situ ada yang mau nanya nggak kira-kira? Ayo. Saya nanya. Paham nggak? Usul Abi buat santri kalau misalnya memang bisa ada catatan. Nah, nanti, tuh kayak awat tuh pada nyatet tuh. Nanti ada ujian lupa satu. Kemudian ini kan berseri. Serinya nanti anggap saja sekarang baru perkenalan apa itu nanti kristologi. Seri yang kedua 2 minggu lagi Koko nanti akan sampaikan apa gitu kan. Itu terus berseri. Nah, itu nanti akan jadi buku buat kamu sendiri pada saat ada ringkasan apa yang disampaikan oleh Koko. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau nanya? Ada yang nggak jelas nggak tadi? Putrinya ada yang mau tanya? Cukup jelas ya? Cukup. Ya, jadi agama Yahudi tadi dibawa oleh Nabi siapa? Yo. baru diputar-putar. Karena saya mancing pakai kata Nabi siapa. Nah, sebenarnya bukan Nabi yang membuat agama Yahudi, tetapi suku Yehuda, ya, yang mereka buat setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, ya, kira-kira di abad ke-10 sebelum Masehi, ya. Jadi harus paham nih, agama Yahudi bukan buatan atau bukan didirikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi memang bangsa Yahudi itu memang menjalankan agama Yudaisme ini, mereka menganggap Nabi Musa alaihissalam itu sebagai pimpinan terbesar gitu ya. Pimpinan terbesar, nabi terbesar juga begitu disebutnya. Nabi terbesar juga, pemimpin terbesar juga, dalam hal pemerintahan juga. Dulunya kan waktu Nabi Musa alaihissalam membawa Nabi Bani Israel keluar dari Mesir ya. Memang Nabi Musa itu dianggap sebagai nabi yang paling besar. Selain Nabi Musa ada nabi-nabi yang lain. Misalnya Nabi Harun alaihissalam ya, kakak daripada Nabi Musa alaihissalam. Juga nanti ada Miriam. Miriam itu adalah saudara perempuan daripada Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu juga dianggap sebagai nabiyah oleh suku Yahudi ya. Nanti ada nabi-nabi yang lain yang kecil-kecil. Nabi-nabi. Itu sama dengan Maryam. Lain. Nah, saya nyebutnya Miriam. Iya, Miriam. Miriam. Kalau yang Isa itu Maryam. Beda sama, beda kan? Beda kan? Nyerempet. Nyerempet, tapi mirip gitu ya. Iya. Ada Miriam, ada Maryam. Nanti kalau udah kita pelajarin lebih lanjut, Iya. nanti ada apa namanya beberapa ayat Quran yang biasa atau sering dipakai oleh orang-orang dari sebelah yang sengaja dipakai untuk membuat kita orang Muslim bingung gitu. Ya, itu adalah upaya-upaya mereka untuk melemahkan Islam.
Nanti udah itu masih ini baru pengenalan dulu ini ya. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun punya saudara perempuan namanya Miriam. Nanti Nabi Isa alaihissalam ibunya kan adalah Maryam, gitu kan? Mirip-mirip kan? Itu nanti bisa jadi masalah buat orang-orang sebelah. Gitu. Oke, itu nantilah ya. Sampai sini jelas ya. Tadi saya jelaskan ada nabi-nabi yang lain yang mungkin disebut dianggap sebagai nabi-nabi yang kecil gitu. Ada Nabi Habakuk, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yunus, ya itu dianggap sebagai nabi-nabi kan. Yang lain kan. Nanti ada Hosea, macam-macam gitu. Tapi yang paling besar pemimpin spiritual dan juga pemimpin kenegaraan, pemimpin kebangsaan itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi patokan atau apa namanya ya, pegangan daripada agama Yudaisme itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, mereka itu menjalankan hukum, ya hukum mereka, hukum itu sebenarnya buat kita ini adalah syariah. Ya. Syariah mereka itu sebenarnya ya syariah yang mereka gunakan adalah syariah yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam yang disebut dengan Taurat. Nah ya, Taurat nanti di bawahnya nanti ada aturan-aturan yang ditulis, ratusan aturan, ada 613 aturan, nanti tertulisnya di kitab Talmud gitu. Talmud adalah penjabaran daripada Taurat. Nanti di bawah Talmud ada lagi tafsir dan segala macam. Misalnya Misnah, Midrash, Targum, segala macam. Itu jenis-jenis dokumen mereka gitu. Ini pengenalan buat kalian apa itu agama Yudaisme yang sekarang dipeluk oleh kebanyakan bangsa Israel, ya. Bangsa Israel itu kan adanya di Palestina, gitu kan. Tetapi sebenarnya bangsa Israel ini juga terpecah, tersebar gitu ke seluruh dunia, kemana-mana. Bahkan ke Indonesia juga ada. Ke Jepang, sampai ke Jepang juga ada. Afrika banyak. Jadi banyak Yahudi kulit hitam juga banyak kan. Negro tapi Yahudi gitu. Ke Amerika juga banyak. Ke Cina juga ada. Ke Cina tuh namanya daerah Kaifeng yang banyak Yahudi itu. Kalau dengar ada itu, maaf, motong sambil diskusi. Dengar bahwa di Indonesia itu ada kuburan tertua. Itu dari menurut Kokoh gimana? Kuburan tertua apa? Ini apa namanya dari Yahudi. Kuburan siapa itu maksudnya? Saya nggak tahu. Itu dia. Di Indonesia katanya termasuk negara yang kedatangan kaum Yahudi itu yang lama-lama tuh banyak sekali. Ada. Bahkan kalau nggak salah, salah satu tokoh pendiri kota Jakarta itu ada hubungannya sama Yahudi, keturunan gitu. Kalau nggak salah ya. Ini menurut sejarawan loh ya. Jadi bangsa Yahudi itu memang yang mereka tuh diaspora. Diaspora itu artinya tersebar ke seluruh dunia gitu ya. Jadi jangan kaget kalau melihat penampilannya Cina tapi sebenarnya Yahudi. Jangan kaget kalau melihat orang negro tapi sebenarnya dia darah Yahudi gitu. Nanti ada lagi di Eropa, ada lagi di Amerika, bahkan sampai di Rusia dan segala macam. Cina, Jepang, Korea semuanya ada. Hampir semua negara ada. Gitu ya. Nah, sejarah daripada bangsa Israel itu diaspora atau tersebar ke seluruh dunia itu cukup panjang ceritanya, ya. Nanti pada zaman mereka dijajah oleh bangsa Babilonia, kemudian mereka dibawa ke Babel ya, kota Babel itu di Babilonia itu mereka menjadi ditahan di sana, nggak boleh pulang, kemudian Babilonia diserang oleh Persia, dikalahkan oleh Persia, kemudian melalui Raja Darius mereka baru boleh pulang ke Palestina. Jadi sejarah bangsa Yahudi itu memang sudah pernah dengar kan, bangsa Yahudi kan dulu juga diperbudak oleh bangsa Mesir ya, selama kurang lebih 400 tahun. Setelah itu dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka melalui perjalanan yang cukup panjang sampai hingga melalui menyeberang laut ya, kemudian sampai dari nyebrang laut itu sebenarnya adalah mereka tuh ke Arab Saudi tapi bagian utara gitu kan, ya. Nah Gunung Sinai ya atau yang disebut dengan Tur Sina, itu sampai sekarang orang banyak berpikir bahwa gunung itu ada di mana, di Mesir kan, padahal itu adanya di Arab Saudi bagian utara.
di tempat yang disebut dekat dengan suku Midian. Suku Midian itu adalah tempat di mana Nabi Syuaib, pernah dengar ya? Nah, Nabi Syuaib itu adalah mertua daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu daerah Midian, Gunung Sinai itu sebenarnya dari situ. Menurut penelitian daripada arkeolog-arkeolog. Nah, sampai situ naik lagi ke atas sampai ke Palestina. Ya, jadi memang perjalanan bangsa Israel itu cukup panjang. Bangsa Israel memang bangsa yang mendapatkan kitab-kitab ya sebelum bangsa Arab mendapatkan Quran. Itu Bani Israel sendiri yang mendapatkan kitab-kitab dari mulai Taurat, Zabur, Injil. Ya. Nah, sekarang kita tadi sudah dengar bahwa agama Yahudi tidak didirikan atau tidak dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam. Tolong diingat ya, dicatat ya ini ya. Jangan sampai nanti kalau di luar rumah Quran nanti ada orang ngomong Yahudi itu buatan Nabi Musa. Nah, tar dulu gitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebenarnya kalau kita nih sebagai orang Islam nih mengimani nabi-nabi ya, 25 nabi yang ada di dalam Quran ya. Itu sebenarnya semua agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Islam itu adalah keyakinan gitu ya. Islam itu bukan ras gitu. Kalau tadi kita bicara agama Yahudi, agama Yudaisme itu adalah selain keyakinan mereka juga langsung menuju kepada ras tertentu. Ras Yahudi atau ras Israel gitu. Tapi kalau Islam, apakah Islam ini tertuju hanya kepada bangsa Arab? Hah? Iya? Enggak kan? Islam ini kan untuk semua manusia kan? Jadi kalau Islam itu adalah keyakinan, tapi kalau Yahudi itu adalah selain keyakinan dia juga ras. Islam mengakui kan semua nabi-nabi yang termaktub di dalam Quran kan, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ada 25 nabi-nabi. Jadi sebenarnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam sebenarnya semuanya adalah Muslim kan? Betul nggak? Betul apa nggak nih? Kok ragu-ragu nih? Betul. Semangat dong. Kalau ragu-ragu ntar harus baca Quran lagi nih berarti. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya Muslim. Tetapi pertanyaannya adalah ini kan harus banyak yang bisa diperdebatkan dengan orang non Muslim ya. Mereka kan berkata, dari mana Nabi Adam disebut Muslim? Apakah dia bersyahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kan enggak. Nabi Adam alaihissalam kan tidak bersyahadat seperti kita. Tetapi maksudnya adalah, yang disebut dengan Muslim adalah orang yang berislam. Nah, apa artinya Islam itu? Saya pengen tanya nih sama santri-santri ini. Islam itu artinya apa? Ayo. Kamu kan orang Islam. Islam artinya apa? Ayo. Nah, lo harus tahu lo. Bentar. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Masa agamanya sendiri nggak tahu artinya? Waduh. Ayo, Mai, apa Mai? Islam artinya Mai? Apa? Kalau yang tahu jangan ragu-ragu, jawab aja. Ayo, ini juga ngelatih keberanian. Ini ngelatih keberanian loh. Nanti kalian keluar dari sini bisa jadi dai, harus bisa berani ngomong. Apa Islam? Aul. Keselamatan. Oke, saya terima. Tapi belum begitu tepat gitu loh. Tapi selamat itu benar. Islam itu artinya selamat gitu. Ada lagi yang tahu artinya Islam? Ayo. Apa? Terima apa? Damai. Oke, saya terima damai. Tapi belum menjawab pertanyaan saya tadi sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Apalagi Islam selain selamat damai? Ayo. Keyakinan kan tadi saya sudah sebut. Tapi artinya Islam ya Islam itu keyakinan tapi bukan artinya Islam gitu. Arti Islam sendiri apa? Ayo yang cowok lagi, siapa lagi? Ayo yang putra. Islam apa?
Ayo nih, udah ada yang mau hafal Quran, musyrif udah hafal Quran, masa nggak tahu Islam artinya apa, gimana nih? Apa? Artinya apa? Selamat, taat. Nah, taat ya. Tadi ada selamat, ada damai, ada taat ya. Saya tambah ini ya. Selamat, damai, taat, berserah diri. Ya. Yang paling mendekati itu Islam adalah artinya berserah diri. Berserah diri artinya apa? Taat, patuh, tunduk. Ya. Ini arti-arti yang basic gitu loh. Jadi kalau dikatakan saya beragama Islam atau saya Muslim, Muslim itu kan orangnya, ya kan? Islam agamanya, Muslim orangnya. Jadi kalau Muslim adalah orang yang berislam. Nah, orang yang berislam itu artinya orang yang apa? Yang berserah diri. Kalau berserah diri artinya apa? Taat kepada penciptanya. Nah, sekarang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, semuanya berserah diri nggak sama Allah? Pasti ya. Semua nabi-nabi kan pasti kan berserah diri kan. Jadi secara kalau kita kembali ke akidah nih, akidah kita ini kan semuanya kan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya mereka kita percaya bahwa mereka ini semuanya kan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Betul kan? Secara akidah. Jadi secara akidah mereka semua adalah orang yang berserah diri adalah orang Muslim. Tetapi pertanyaannya, syariatnya sama nggak dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, syariatnya yang mungkin berbeda-beda. Syariatnya Nabi Adam berbeda dengan syariatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nanti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam berbeda dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Syariatnya yang berbeda-beda, tapi semuanya Muslim gitu. Ya, karena mereka semuanya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada satu pencipta gitu. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, kalau bilang mereka semua agamanya Islam, kita orang Islam harus bilang iya mereka semuanya beragama Islam. Tetapi syariatnya belum sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah syariat yang untuk menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya, gitu ya. Nah, dari nabi-nabi itu kan sudah diberikan tadi apa? Taurat, ya kan? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diberikan lagi ke Nabi Daud alaihissalam Zabur. Diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam apa? Injil. Nah, sekarang kita harus tahu nih, Quran menyebut Taurat, Zabur, Injil, ya. Disebut, kita taunya itu di Quran juga menggunakan istilah kitab, ya kan? Sekarang apa yang dimaksud dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil? Kira-kira saya pengen adik-adik ini semuanya nih sepaham sama saya gitu ya. Apakah yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu adalah buku yang jatuh dari langit untuk nabi-nabinya? Kira-kira iya atau bukan? Hah? Bukan. Yakin? Yakin nggak? Anak Nabi, ayo. Ini memang perlu konsentrasi. Ya. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang bingung, langsung tanya. Apa-apa. Ya. Jangan sampai nanti bernumpuk, tumpuk, lama-lama bingung. Ya. Mendingan, Ustadz, saya bingung maksudnya ini. Nah, itu lebih bagus. Supaya apa? Supaya kokoh juga menyampaikannya juga, oh nggak tahu sampai sini nih. Ya. Gitu, paham ya maksudnya ya? Tadi jelas tuh pertanyaannya. Apakah kitab itu dimaksudkan itu turun langsung dari langit? Nah, jatuh ke debuk gitu. Nah, kayak di film gitu, di mana? Di film gitu kan, nonton di video, dapat buku, tiba-tiba ada buku, gitu kan? Ya. Nah, apa seperti itu? Nah, ini kalau nggak konsentrasi, maksudnya apa ya? Nah, bingung dah gitu. Coba yang berani bilang, apakah kitab Taurat itu buku yang jatuh dari langit untuk Nabi Musa? Siapa yang berani bilang bukan?
Ayo, Ayo. tepuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Nah, gitu Ya. jangan takut-takut. Allah. Ini kita semua belajar ya. Kita semua belajar. Jadi, yang namanya buku itu, buku yang seperti kita tahu sekarang ini buku nih, itu buku-buku yang bisa dibuat seperti itu baru ada tuh kira-kira baru di abad ke-16. Ya, baru ada mesin cetak gitu, baru ada di abad ke-16. Apakah di Nabi Isa alaihissalam sudah ada buku seperti yang kita pegang sekarang? Iya. Belum, ya. Apalagi Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam zamannya itu sampai kena zamannya Nabi Isa alaihissalam itu semuanya masih menggunakan gulungan-gulungan gitu ya. Gulungan-gulungan itu gulungan-gulungan yang bisa mungkin terbuat dari apa namanya? Kayak kulit binatang gitu ya atau Kayu. papirus gitulah. Jadi yang disebut kitab itu belum tentu harus berupa buku gitu ya. Buku itu kan kita taunya istilahnya mushaf gitu kan. Jadi kalau kita mendengar kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, apakah semuanya itu harus berbentuk buku? Tidak. Nah, ya. Jadi saya pertegas nih sekarang nih. Jadi kalau bukan berbentuk buku, kalau saya bilang bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk nabi dan rasulnya yang ditujukan untuk Bani Israel hanya untuk pada zaman itu. Setuju nggak? Setuju? Paham ya? Wahyu. Wahyu itu seperti apa wahyu? Ada yang namanya wahyu nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Wahyu itu kayak apa wahyu? Ada yang bisa jawab? Nabi Muhammad menerima wahyu kan? Seperti apa wahyu itu? Hah? Ada yang bisa lihat nggak wahyu kayak apa? Enggak kan? Tidak terlihat kan oleh kasat mata kan? Iya. Jadi artinya nabi-nabi yang menerima wahyu itu ya namanya wahyu itu kan langsung masuk ke dalam kolbu daripada si nabi kan? Jadi pada waktu nabi itu sudah tidak ada di atas muka bumi ini, wahyunya kemana? Wahyunya kemana? Wahyu yang sudah masuk ke dalam nabi itu, setelah nabinya nggak ada, wahyunya kemana? Ya nggak ada juga, karena nabinya juga udah nggak ada kan? Tetapi apa yang sudah diajarkan oleh nabi itu, ya, yang berdasarkan wahyu itu, yang diajarkan itu kan sudah menjadi pengajaran. Tapi wahyunya yang menerima kan nabinya, yang mendapatkan wahyu nabi. Terus wahyu nabi mengajarkan berdasarkan wahyu yang dia terima. Yang dia omongkan kepada umatnya ini, baru nanti ini umatnya ada yang nulis, gitu loh. Yang mereka tulis ini nanti ada yang di daun-daunan, ada yang di kulit binatang, ada yang di tulang, ada yang di batu gitu. Itu nanti yang akhirnya menjadi sebuah buku yang seperti kita lihat. Tetapi apakah yang mereka tulis itu sama persis dengan yang diomongkan oleh Nabi? Belum tentu, ya kan? Belum tentu sama persis gitu. Apalagi yang nulis itu sebelum mereka nulis itu yang nulis itu bukan orang yang mendengarkan Nabi Musa gitu, bukan. Tetapi orang yang menulis itu adalah generasi-generasi di bawah mereka gitu. Tadi kan saya bilang Nabi Musa alaihissalam hidupnya di abad keberapa? 14 sebelum Masehi. Sedangkan yang kita kenal dengan apa namanya sekarang nih buku kitab Taurat punyanya orang Yahudi itu baru ditulis kira-kira abad keempat atau abad kelima sebelum Masehi. Ya, agama Yahudi tadi adanya di abad keberapa? Ada yang ingat? Timbulnya waktu Yahuda. Ayo mana? ya agama Yahudi tadi timbulnya abad berapa? Abad 10, ya kan? Nabi Musa abad 14. Agama Yahudinya baru ada abad ke-10. Kitab Taurat yang kita bisa lihat nih sekarang nih yang ada studio nih itu tadi tuh. Itu dianggap baru ditulis kira-kira abad keempat atau abad kelima sebelum Masehi. 14, 10 udah 400 tahun. 10 ke 5 udah 500 tahun. Berarti kira-kira kalau dari 1400 sampai abad keempat atau 5 sebelum Masehi, 1000 tahun. berarti kurang lebih 1000 tahun ya. Kalau satu abad itu berapa? 100 tahun. Kalau 1000 tahun namanya satu apa? Hah? 10 abad. 10 abad itu namanya satu apa? Ada yang tahu?
1 milenium. Ya. 100 tahun 1 abad. 1000 tahun 1 milenium. Bayangkan 1000 tahun baru dianggap ada kitab Tauratnya. Bisa dibayangkan kan? Jadi apa yang diomongkan oleh Nabi Musa kepada pengikutnya itu nggak langsung tertulis gitu. Tertulisnya setelah 1000 tahun. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan Al-Quran. Turunnya Quran. Kapan Al-Quran ditulis? Berapa lama Quran dikodifikasi menjadi mushaf? Berapa tahun Quran dikodifikasi setelah Nabi tiada? Nah, ini saya ceritakan dulu dari mulai Taurat nih ya. Supaya nanti kalian bisa punya gambaran atau punya pemahaman, oh ini Taurat nih begini sejarahnya, oh Zabur nih begini, oh Injil tuh begini, nah Quran tuh begini. Nah, jadi paham ya tadi ya? Saya ulang ya. Nabi Musa alaihissalam hidup di abad ke berapa? 10. Hah? Nabi Musa hidupnya abad ke berapa? 14. Agama Yahudi tadi dianggap didirikan atau dibuat abad ke berapa? 10. Kitab Taurat yang menjadi Bible sekarang, Bible-nya orang Yahudi itu kira-kira ditulis abad ke berapa? 4 atau 5 sebelum Masehi. Ya, 1000 tahun tadi. Nah, Masya Allah. Kita aja 60 tahun aja udah tua bener ya. iya. Nah, kalau yang kitab Zabur itu ditulisnya juga kurang lebih sama. Dia masuk ke dalam yang kitab yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan daripada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah yang disebut dengan 5 buku Musa. Ya, 5 buku Musa. Di dalam Bible-nya orang Yahudi itu ada yang disebut dengan 5 kitab Musa. 5 kitab Musa itu namanya apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, 5 ya. Nanti ada kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab Nevi'im. Itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang kecil-kecil yang tadi saya bilang. Ada Yesaya, Yeremia, Habakuk, Hosea, Yunus, dan segala macam ya. Ada Zakaria. Itu disebut dengan kitab-kitab Nevi'im atau kitab-kitab nabi-nabi. Nevi, nabi. Mirip kan? Itu bahasa Ibrani dengan bahasa Arab tuh ada kemiripan sebenarnya. Kemudian dari itu ada yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim adalah kitab-kitab tulisan-tulisan. Nah, Zabur itu adanya di Ketuvim sebenarnya. Ini kalau kita mempersamakan istilah ya atau terminologi ya. Tetapi sebenarnya ini yang mau saya tegaskan nih. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Al-Quran, apakah itu Bible-nya orang Yahudi? Hah? Bukan, ya kan? Karena tadi kita paham bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Jadi kalau nabi dan rasulnya sudah tidak ada, ya wahyu sudah tidak ada. Nah, apa yang ditulis itu bukan wahyu yang diterima gitu, ya. Gitu Tat, pemahamannya. Ya, jadi nanti jangan salah kaprah kalau misalnya pegang Bible-nya orang Yahudi atau pegang Bible-nya orang Nasrani. Oh ini Injil, tar dulu gitu. Ini bukan Injil yang dimaksud Quran. Ini Taurat, tar dulu. Ini bukan Taurat yang disebut oleh Quran. Ya, paham? Paham ya? Iya. Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutin nih. Nih, ada yang mau tanya nggak? Ngantuk nggak? Ada yang ngantuk? Ngantuk? Nah, kalau ada yang ngantuk, wudhu di belakang ya. Yang Putri mau ada yang tanya? Kamaya ada yang mau tanya? Nggak mau? Nggak Cukup tanya? ya? Nah, tadi kan ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, Injil juga sama aja. Injil juga wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani apa? Bani Israel pada zaman itu, ya. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam sudah tidak ada, ya artinya sudah diangkat. Injilnya kemana? Yang ngikut sama Nabi, gitu. Terus yang dipegang oleh Bible-nya orang Kristen itu Injil yang dimaksud oleh Quran itu bukan? Bukan, gitu. Ya, paham ya? Oke.
Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutin nih. Nah, tadi kita udah bicara agama Yudaisme, ya kan? Sekarang kita bicara agama Nasrani. Kenapa kalian perlu tahu nih sejarah-sejarah seperti ini nih? Buat apa nih? Ini sangat diperlukan supaya nanti kalian kalau misalnya ketemu dengan orang yang mengajak kalian untuk keluar dari Islam, kemudian masuk agama Nasrani, kalian udah tahu duluan sejarahnya bagaimana, akidah mereka bagaimana, gitu ya. Nanti ini setelah sejarah akan saya jelaskan akidah-akidah mereka nih ya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai kekristenan secara khusus, saya akan jelaskan dulu mengenai akidah agama Yudaisme. Ya. Akidah agama Yudaisme itu sebenarnya sama dengan kita, ya. Mereka juga tauhid. Kita Islam tauhid. Mereka juga tauhid. Mereka juga menyembah Allahnya Ibrahim alaihissalam, Allahnya Ishak alaihissalam, Allahnya Ismail alaihissalam, Allahnya Yakub alaihissalam, dan seterusnya. Jadi semua nabi-nabi yang kita imani, mereka juga imani gitu kan. Ya. Jadi akidahnya orang Yahudi ini sama dengan akidah orang Islam. Sama-sama tauhid. Iya, iya. Hanya mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang bilang bahwa mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW karena tidak berasal dari bangsa mereka. Gitu. Tetapi akidahnya sama antara Yahudi dengan Islam, sama-sama tauhid. Gitu. Mereka juga punya syariat apa? Sunat. Ya. Sama kan, kita juga sunat kan? Mereka juga ada syariat tidak boleh makan babi. Sama kita juga. Jadi sebenarnya syariat itu juga banyak yang mirip gitu kan. Ya. Cuman memang bedanya tuh mereka tidak mengimani Quran, mereka juga tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, sampai di situ ya. Jadi karena akidahnya sama, saya nggak perlu banyak cerita kan? Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kita menginjak kepada agama Nasrani. Agama Nasrani ini timbul atau dikenal orang itu sebenarnya kira-kira masih di abad pertama. Abad pertama ya. Abad pertama itu berarti dari tahun 1 sampai tahun 100 Masehi. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu kan dianggap dia lahir kurang lebih tidak jauh dari tahun pertama Masehi lah. Ada perdebatan beberapa beda tahun gitu, tapi itu kita indahkan dulu dah, anggap aja 1 Masehi gitu ya. Sampai tahun 100 itu berarti disebut 1 abad. Ya. Nah, di dalam 1 abad itu sebenarnya orang sudah mengenal kata Kristen. Kata Kristen itu sebenarnya kalau menurut Bible itu timbul pada waktu yang disebut orang yang bernama Paulus itu tinggal di sebuah kota Antioquia bersama Barnabas. Kemudian mereka dan pengikut-pengikutnya disebut Kristen. Ya, Kristen ya. Nah, kemudian mereka tuh mengalami kayak semacam evolusi gitulah, evolusi di dalam akidah. Ada yang pernah dengar kata Trinitas nggak di sini? Ada yang pernah dengar Trinitas? Belum pernah ya. Nah, di perkembangan daripada akidah agama Nasrani ini, mereka itu terbagi menjadi banyak kelompok. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Yesus pernah dengar Yesus kan? Sama nggak sama Isa masih? Hah? Beda. Nah, coba bedanya di mana? Beda orang. Nah, coba bedanya di mana? Bedanya apa coba? Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, yakin. Ayo bedanya apa? Coba. Jangan takut salah, Nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Nanti saya benerin supaya kamu tahu. Kalau kamu berani jawab, terus saya koreksi, nanti kamu seumur hidup akan ingat. Daripada diem-diem gitu, nanti nggak ingat. Itu pasti nanti lewat. Tapi kalau yang berani langsung berkomunikasi, nanti saya koreksi, itu justru menjadi pegangan kamu. Nanti pasti kamu akan ingat. Lama sekali nanti hilangnya nanti. Bedanya di mana? Yesus sama Isa Al-Masih. Coba. Kalau Nabi
Ya, Nah, kalau Yesus itu kan disalib. disalib. Ya, Kalau Nabi Isa disalib nggak? enggak. Tapi ceritanya sama-sama dari Bani Israel kan? Cuman yang ini ceritanya disalib, yang ini ceritanya nggak disalib gitu kan? Yang ini ceritanya disalib, mati, hari ketiga bangkit gitu ya. Nah, sebenarnya gini. Kalau kita bicara, yang beda tuh tadi orangnya atau kisahnya. Orangnya juga beda. Oh, jadi ada orang bernama Yesus, ada orang bernama Isa gitu. Ya. Ini kan yang jadi Yesus itu kan katanya ya murid Nabi Isa kan namanya Yudas kalau nggak salah. Yang jadi Yesus, muridnya Nabi Isa. Ya. Nah, Yang disalib. yang disalib. Nah, Namanya Yudas. ya. Jadi Yudas atau Yesus namanya yang benar, yang disalib. Kalau yang saya tahu Yudas namanya. Yang disalib Yudas. Ya. Oh, kalau Yesusnya itu siapa? Jadi sebenarnya Tadi bilang beda, sekarang nggak tahu. Jadi gini. Yang disebut dengan nama Yesus, ya, dengan Isa, Yesus di dalam agama Kristen dan Isa di dalam Islam. Profil itu apa ya namanya? Sosok ya. Profil itu sosok. Orangnya itu sebenarnya sama, cuma satu orang sebenarnya. Yang disebut dengan Yesus atau Isa. Orangnya sama, cuman kisahnya yang dibedakan. Dalam Bible kisahnya begini, dalam Quran kisahnya begini. Kisahnya ini yang beda. Jadi contoh kayak Ustadz Tri ini. Orangnya ini satu, tapi ini ada dua wartawan yang catat nih. Ada dua wartawan yang nulis kisah mengenai Ustadz Tri ini. Satu wartawan mencatat ceritanya berbeda dengan cerita wartawan lain gitu. Nah, jadi orangnya sama sebenarnya, cuman namanya dikenal beda. Bedanya gini. Sebenarnya aslinya tuh kalau kan Yesus itu atau Isa itu kan orang Yahudi kan. Dia itu nama aslinya kalau di dalam bahasa bahasa Ibraninya itu sebenarnya namanya Yeshua Hamashiach. Nah, itu nama dalam bahasa Ibrani. Tapi Yesus sendiri kan tinggal di daerah Palestina di mana dia berbahasa Aramaik. Ya, bahasa Aramaik pernah dengar? Belum pernah. Bahasa Aramaik itu ya bahasa yang serumpun lah dengan bahasa Ibrani lah. Kurang lebih kayak semacam bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia lah, kurang lebih gitu ya. Yesus itu sebenarnya berbahasa Aramaik, dia tinggal di Palestina. Nah, Isa itu bahasa apa? Isa itu adalah bahasa Arab. Kalau bahasa Aramaiknya itu bukan Isa tapi Iso. Ya, tadi ada Yeshua Hamashiach dalam bahasa Ibrani, Iso dalam bahasa Aramaik, Isa dalam bahasa Arab. Tempat lain taunya orang ini namanya Isa. Tempat ini taunya orang ini namanya Iso. Yang tempat lain lagi taunya nama orang ini Yeshua Hamashiach gitu. Ya, jadi ada Yeshua, ada Iso, ada Isa. Kemudian orang Yunani taunya namanya itu siapa? Isos. Belum Yesus. Jadi ada Yeshua, ada Iso bahasa Aramaik, tadi Yeshua bahasa Ibrani, Isa bahasa Arab, Isos itu bahasa Yunani. Ya. Kemudian dari 4 nama ini barulah kira-kira di abad ke-16. Abad ke-16 itu berarti tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kalau tadi saya bilang abad pertama tuh dari tahun 1 sampai 100 Masehi, kalau abad 16 Masehi itu berarti tahun berapa sampai tahun berapa? Ayo. Berarti tahun 1000 sampai 1600. Dari tahun 1500 sampai tahun 1600. Itu abad ke-16 namanya ya. Di tahun, kalau nggak salah tahun 1525, itu baru diketemukan huruf J. Yang tadinya huruf Yunani pakai huruf I, tulisannya IESOUS. Tahun kira-kira 1525 itu baru diketemukan huruf J yang menemukan ahli tata bahasa dari Italia. Namanya siapa saya lupa lah. Baru kemudian 100 tahun setelah diketemukan huruf J, baru ada kata Jesus. Pakai J. Kalau orang barat nyebutnya Jesus. Ya, Latinnya gitu lah, pakai huruf Latinnya ya.
Kemudian untuk orang-orang untuk ke Indonesianya menjadi Yesus. Oh, iya. Jadi Jesus sama Yesus itu sama, hanya pengucapan aja. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi mulai dari tadi Yesua, Iso, Isa, Isos menjadi Yesus. Udah ada 5 nama tuh. Tapi orangnya sama. Ini sebenarnya sama orangnya. Ya. Kalau yang tadi kamu dengar yang disalib itu adalah Yudas, ya. Ada nggak ayatnya di Quran? Nama Yudas? Nggak ada kan? Nah, itu adalah tafsir. Ya, tafsir dari Ibnu Katsir. Dia menafsirkan bahwa yang disalib itu adalah murid Yesus yang bernama Yudas. Itu tafsir. Tafsir boleh-boleh saja tafsir, tetapi yang menjadi dalil harus tetap Quran. Jadi kalau di Quran tidak disebutkan siapa yang disalib atau siapa yang diserupakan, ya kita hanya boleh merujuk kepada tafsir, tapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai dalil gitu. Hanya tafsir saja, ya. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau tanya? Jadi saya ulang nih ya. Jadi yang namanya Yesus, Jesus, Isos, Isa, Iso, Yesua itu orangnya sama sebenarnya. Ya. Kita mengenal sebagai Isa karena di Quran menggunakan bahasa Arab menyebutnya Isa, ya. Kalau di Bible menyebutnya yang zaman sekarang menyebutnya Yesus atau Jesus dalam bahasa Inggrisnya. Kalau yang di dalam bahasa Aramaiknya mungkin Iso, gitu ya. Oke. Jadi tadi yang saya sebut Kristen baru ada di abad pertama oleh orang yang bernama Paulus yang tinggal di kota Antioquia bersama Barnabas. Setelah mereka tinggal di situ 1 tahun lamanya, mereka disebut golongan Kristen, ya. Oke, sekarang sampai di situ, saya bilang tadi kan banyak golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang berbeda pandangan mengenai siapa itu Yesus, kan? Ada yang menganggap Yesus itu Tuhan, ada yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya ciptaan gitu. Itu perbedaan pandangan itu berlangsung selama ratusan tahun sampai akhirnya di abad keempat, ya, tepatnya di tahun 325 Masehi, itu diadakan semacam kayak muktamar. Yang mengadakan itu adalah penjajah Palestina pada saat itu, yaitu bangsa Romawi, karena dia ingin menggandeng atau merangkul gereja atau orang-orang Kristen itu sebagai dukungan buat kekuasaan dia gitu. Namanya raja zaman itu kan bisa sebentar ganti kekuasaan gitu, perebutan kekuasaan lah gitu. Nah, raja pada saat itu, kaisar itu adalah Kaisar Konstantin, ingin menggandeng gereja supaya mereka punya dukungan suara gitu ya. Tapi di antara gereja ini masih terdapat perbedaan pandangan gitu. Ini Yesus ini Tuhan atau bukan gitu. Akhirnya dibuatlah konsili atau muktamar tahun 325 Masehi, di mana akhirnya di konsili itu terjadi pemungutan suara. Karena kan debat gitu kan, nggak bisa diambil mufakat, akhirnya ambil keputusan suara. Ditetapkan bahwa Yesus itu ternyata adalah Tuhan gitu. Mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan gitu. Oh, awal-awalnya dari pemilihan ya? Selama 300 tahun ya, itu masih berdebat terus gitu loh. Yesus Tuhan atau bukan, Yesus Tuhan atau bukan gitu. Ada timbul aliran yang disebut dengan doketisme, nanti ada berubah lagi, ada aliran separatisme, nanti ada timbul lagi aliran yang namanya modalisme, baru nanti ada aliran yang akhirnya dipakai itu adalah aliran trinitarianisme gitu. Nah, jadi pada tahun 325 Masehi ditetapkan bahwa yang dikenal dengan nama Yesua atau Isa atau Iso itu adalah satu hakikat yang sama dengan Tuhan Bapa gitu. Yeah. Jadi Tuhan diangkat gitu melalui muktamar gitu. Dan ribut dulu gitu ya? Ribut dulu. Muktamarnya bertahun-tahun. Setelah muktamar juga bukannya selesai nggak ribut, masih ribut. Jadi orang-orang yang kalah suara itu dipersekusi, ya, dikejar, ditangkap, dibunuh, dipenjara. Mereka banyak yang mengungsi.
mengungsinya ke Timur Tengah, ke Syria, ke Syam gitu. Di mana nanti keturunan-keturunannya nanti yang akan menjadi Muslim setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya keturunannya adalah Salman Al-Farisi. Begitu. Sampai sini paham? Ya. Jelas Ini kan? makin lama duduknya makin mundur kepada rapat-rapat begitu pada kedinginan apa gimana tuh? Pada nempel-nempel semua. Sampai sini jelas, ada mau nanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Yang besar-besar nih. Oh Ya. iya. Hah? Iya. Sebenarnya profilnya sama, sosoknya sama, cuman kisahnya yang berbeda antara Bible sama Quran. Nah, karena kita mengimani Quran, ya kita harus percaya apa yang dikatakan Quran. Yang dikatakan oleh kitab lain, yang sama dengan Quran kita boleh terima. Tetapi kalau yang berbeda dengan Quran, kita wajib menolaknya. Paham ya? Jadi kalau kita dengar Yesus, kita harus mengimani sebagai Nabi Isa. Gitu. Ya. Kalau kita sebut Isa alaihissalam, kita juga boleh sebut Yesus alaihissalam. Tetapi, auzubillahi min dzalik, tidak boleh menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Karena yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan adalah saudara kita yang Nasrani. Gitu. Kita mengimani sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Jadi jangan bingung nanti ada Yesus Isa. Jangan bingung karena apa? Di dalam Bible sendiri, Bible nih ya, Bible-nya orang Nasrani nih ya. Ada versi yang menyebutkan namanya Yesus, ada versi yang menyebutkan Isa Al-Masih. Di dalam Bible juga ada nama Isa Al-Masih. Nah, sekarang saya tanya, kalau hari raya kenaikan atau kematian Isa Al-Masih, itu yang ngerayakan siapa? Nasrani kan? Nah, mereka pakai nama Isa Al-Masih. Betul kan? Iya. Nah, kematian Isa Al-Masih. Iya. Yang libur, ya kita ikut libur sih padahal. Tapi yang merayakan kan mereka. Kebangkitan Isa Al-Masih. Namanya Isa Al-Masih loh, bukan Yesus loh. Dengar-dengar semua diganti kan. Ya, paham ya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Cukup? Yang putrinya ada yang mau tanya nggak? Ya. Nah, itu nanti ceritanya lain lagi. Gini, jadi sebenarnya gini. Tadi kan saya bilang banyak kelompok, gitu ya, banyak kelompok yang berbeda pandangan nih mengenai Yesus ini, gitu kan. Kelompok-kelompok yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya boleh dibilang itu sudah terpapar oleh paham Helenisme. Ada yang pernah dengar nggak Helenisme? Belum pernah? Pernah dengar Dewa Zeus nggak? Sering main game berarti itu. Tahuan tuh gamer. Ketahuan itu. Pernah dengar Hercules? Nah. Hercules anaknya siapa? Anaknya Zeus. Tuh tahu ya. Kok kenapa mereka lebih tahu apa nama-nama dewa pagan Yunani daripada daripada Yesus Isa? Perlu dicurigain itu. Iya. Banyak game nih pasti nih kayaknya. Kayaknya ada yang main handphone nih kayaknya. Ya. Kalian tahu tadi kan Hercules anaknya Zeus kan? Zeus punya anak lagi. Namanya Perseus. Nah, tuh. Jadi di dalam kepercayaan Yunani kuno itu kan banyak dewa-dewa tuh. Ada dewa, mungkin dewa hujan lah, dewa cinta lah, dewa perang lah, dewa kesuburan lah, macam-macam ya. Banyak sekali dewa gitu kan. Tetapi dari semua dewa-dewa itu ada dewa yang paling tinggi dan berkuasa, namanya dewa Zeus, ya kan? Dewa Zeus, sebentar, ini baterainya habis nih? Oh enggak. Dewa Zeus diceritakan menghamili seorang perempuan manusia bernama Danai dalam hujan emas, akhirnya punya anak namanya Perseus. Nanti menghamili perempuan yang lain, punya anak namanya Hercules. Gitu. Dewa, jadi Perseus, Hercules ini dianggap sebagai apa? Setengah manusia, setengah dewa. Gitu. Ya kan? Yesus itu juga dianggap sama kelompok yang
yang sudah terpapar oleh ajaran Helenisme itu atau ajaran Yunani kuno itu. Jadi kayak seolah-olah dibikin gitu loh. Dewa Zeus nih bapak, punya anak namanya, yang ini punya anak Perseus, yang ini punya anak Yesus. Mirip kan? Bapak ini dewa yang paling berkuasa, punya anak setengah manusia setengah dewa gitu. Begitu juga Yesus gitu. Jadi ada pemikiran yang seperti itu yang mengakomodasi atau mengadopsi ajaran-ajaran pagan Yunani kuno ke dalam ajaran baru yang akhirnya menjadi Kristen ini. Yang percaya bahwa Tuhan yang paling berkuasa itu punya anak namanya Yesus gitu. Sampai sini kira-kira paham? Ya. Kenapa juga ada begini? Karena di daerah-daerah lain nih, di tetangganya Palestina nih, di Mesir ada Osiris, Isis, Horus gitu, ya. Itu juga mereka menganut kepercayaan menyembah yang disebut dengan triad. Triad itu adalah 3 tapi 1 gitu, 3 kesatuan gitulah. Kemudian di Babilonia juga ada, di Sumeria juga ada, di Persia juga ada, bahkan di India juga ada, malah India duluan. Ya kan ada Trimurti kan, pernah dengar nggak? Ada Brahma, Wisnu, Shiva gitu kan. Trimurti, ini Trinitas gitu. Mirip nggak? Mirip kan? Tri-trinya mirip. Ada trinya gitu. Jadi ada 3 yang disembah, tetapi itu dianggapnya adalah satu kesatuan gitu. Jadi kita sebutnya dengan istilah triad sebenarnya. Ya, triad itu 3 kesatuan. Nah, jadi karena sudah ada pemahaman-pemahaman seperti itu, orang-orang zaman dahulu tuh sudah menyembah triad, makanya orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Isa itu juga memiliki atau mendengar paham-paham yang seperti itu. Akhirnya mereka membuat istilah-istilah tuh ada sebutan bapak, sebutan anak, gitu kan? Karena ada dewa Zeus yang bapaknya Hercules gitu loh. Jadi ada anak dewa, ada bapak dewa gitu. Ini juga Yesus ada anak Tuhan, ini ada bapak Tuhan gitu. Mirip kan? Gitu loh. Jadi sepertinya memang dari situ awalnya gitu. Yesus dianggap menjadi Tuhan karena awalnya adalah paham-paham yang sudah ada di sekitar daerah itu, yang sudah terjadi ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya. Pernah dengar Tamrus, Namrus, Semiramis, pernah dengar? Nggak pernah? Namrus itu adalah yang disebut dengan Namrud. Adanya zaman siapa tuh Namrud? Ibrahim alaihissalam kan? Berapa ribu tahun coba bedanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hampir 2000 tahun bedanya. Ya kan? Namrud, Tamrud, Semiramis itu adalah yang disebut dengan Trinitas yang pertama kali ada di muka bumi. Iya. Nah, Panjang. baru nyambung ya. Itu adalah yang dianggap sebagai ajaran Trinitas pertama kali di muka bumi. Jadi Namrus malah dianggapnya menghamili ibunya sendiri. Ibunya sendiri itu adalah sorry gini. Namrus itu meninggal, punya istri kan Semiramis. Namrus meninggal, kemudian Semiramis itu tahu-tahu hamil sendiri gitu loh. Hamil sendiri karena dari pohon apa sih kalau nggak salah pohon evergreen lah, pohon cemara gitu lah. Hamil sendiri punya anak Tamrus. Nah, jadi tiga sosok inilah yang disebut dengan Trinitas. Gitu. Ini kita udah jauh banget nih jaraknya, udah hampir 2000 tahun. Kemudian di Sumeria nanti ada dewa apalah, saya lupa namanya sih, namanya tuh susah-susah disebutnya ya. Nanti di Persia juga ada, di Babilonia juga ada. Yang jelas-jelas kelihatan mirip kan di India, Trimurti itu kan. Nah, jadi dari situ makanya kalau kita baca surat At-Taubah ya ayat 30, bangsa Yahudi menganggap Uzair putra Allah. Bangsa Nasrani menganggap Isa putra Allah. Mereka melakukan itu karena perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah, yang disebut orang-orang kafir sebelumnya ini orang-orang yang dari ribuan tahun itu,
yang sudah punya paham-paham yang menyembah dengan triad itu gitu loh. Paham ya? Iya, Baru nyambung ya? Iya. Baru ada benang merahnya ya, dari mana itu berasal gitu ya. Seorang filsuf yang bernama Aristoteles, pernah dengar? Ya, dari Yunani. Dia mengatakan begini, sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, pernah dengar Pitagoras? Kalau orang belajar matematika pasti tahu Pitagoras ya. Sesuai dengan orang-orang Pitagoras, bahwa di alam semesta ini dibatasi dengan angka 3. Awal, tengah, akhir. Nah, menggunakan hukum alam ini kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Maka itulah kenapa kok pribadinya cuma 3 gitu. Kenapa di Sumeria 3, Babilonia 3, Persia 3, India 3, Mesir 3, Eropa 3, bangsa bahkan sampai Eropa Utara juga 3. Ada yang disebut dengan Dewi Diana, kepalanya 3 gitu. Kenapa semuanya 3 gitu? Kenapa nggak 4, kenapa nggak 5, kenapa nggak 10, kenapa nggak 20 gitu. Kan seru tuh kalau mukanya 100 itu kan seru kan. Ini mukanya 3 gitu. Pribadinya 3, yang disembah 3 tapi 1 sampai 3 gitu. Kenapa semuanya 3 gitu? Ya karena itu asalnya dari orang-orang Pitagoras gitu. Nah, makanya Quran diturunkan untuk menghilangkan segala kesalahpahaman ya, dari penyembahan-penyembahan yang salah yang sudah disembah sama orang yang ribuan tahun sebelumnya, sudah dikirimkan Nabi Musa, dikirimkan Nabi Daud, dikirimkan Nabi Isa, semuanya masih malah Nabi Isa sendiri yang difitnah gitu ya. Nabi Musa nggak difitnah jadi Tuhan ya, Nabi Daud nggak difitnah jadi Tuhan, Nabi Isa malah difitnah jadi Tuhan gitu. Iya. Nah, karena semuanya mengikuti ajaran orang-orang kafir sebelumnya yang sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Hamdan ya. Hamdan siapa? Fadlan ya. Paham ya kira-kira ya? Nah. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Ini waktunya sudah 9:30 nih. Udah 1 jam lebih nih. Udah 1 jam. Iya. Saya dikasih waktu cuma 1 jam sih. Nanti insya Allah ya. Yang cewek-cewek kok nggak ada yang nanya ya? Tapi catatannya udah banyak kan? Paham semua nih, benar nih. Ini kayaknya Insya Allah. nggak ada yang punya catatan ini. Iya. Udah hafal semua ya? Lebih hebat yang cowok nggak ada catatan. Iya. Udah hafal semua nih. Ya, sampai sini paham ya? Nanti di kesempatan lain, nanti baru saya teruskan lagi. Evolusinya tadi dari, Konsili Nicea tadi itu, yang 325 Masehi itu belum, ini saya lanjutkan sebentar ya, saya lanjutkan sebentar supaya paham nih. Tadi kan 3 semua kan? Sampai di Konsili yang Nicea, itu sebenarnya belum 3, Tat. Masih 2, karena baru ada Bapa, baru ada Yesus. Ya. Di tahun 381 Masehi, diadakan lagi konsili atau muktamar di kota mana? Konstantinopel. Konstantinopel itu ada di mana? Sekarang Turki. Tahun 381 Masehi, akhirnya apa? Ditetapkan apa? Bahwa Roh Kudus juga mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Barulah di 381 itu komplit pahamnya. Yang tadi 325 masih duinitas, baru Bapa sama Yesus. 381 ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Pas 3 gitu. Jadi yang disebut dengan Trinitas gitu. Ya. Jadi pemahaman atau akidahnya orang Nasrani memahami Trinitas itu adalah begini. Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa gitu. Jadi muter tapi beda gitu. Tetapi ketiga-tiganya adalah Tuhan gitu. Sama-sama Tuhan gitu. Ya? Iya. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Paham? Paham? Saya aja nggak paham. Ya, maksud paham statementnya itu. Oh, paham statementnya. Tapi nggak ngerti maksudnya. Nah, gitu. Jadi ada lagi dibilang Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa.
Tapi bukan tiga maha kuasa, tapi satu maha kuasa. Ada yang tahu maksudnya? Bagaimana tiga menjadi satu, satu menjadi tiga gitu. Nah, itu adalah kepercayaan mereka. Ya, itu adalah akidah mereka. Itu yang harus kita tahu. Kenapa kita harus tahu? Nanti pada waktu misalnya kalian keluar dari rumah Quran ini, berbaur dengan masyarakat, misalnya ketemu dengan orang-orang Nasrani yang mempunyai akidah seperti itu, ngomong ke kalian, kalian diajak, nah kalian udah bisa jawab. Oh, itu kepercayaan pagan zaman dulu gitu. Dipakai gitu sama. Kalian udah bisa jawab. Itu bukan istilahnya, itu bukan tauhid namanya gitu. Buat kita itu bukan tauhid. Tapi kalau buat mereka, mereka mengaku juga menyembah Tuhan yang Esa. Tapi mereka bilangnya Tuhan yang Esa, tapi ada tapinya. Tapinya apa? Mereka juga menyembah Isa atau Yesus itu gitu. Mereka bilang Tuhan mereka tuh Esa, tetapi bermanifestasi dalam 3 pribadi. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Sampai sini ada yang paham? Jelas ya? Ini akidah mereka nih. Kenapa kita harus ceritakan, kita harus ajarkan kepada adik-adik di sini supaya adik-adik tahu akidahnya mereka begini gitu. Akidah kita sebagai orang Islam, nah bagian Ustadz ini yang ngajarin gitu. Ya kan? Iya. Tauhid itu apa? Bagaimana kita memahami tauhid? Batasan-batasannya apa yang kita harus bisa sebut tauhid gitu. Di luar ini, ini bukan tauhid gitu. Nah, saya ngajarin yang di luar tauhid ini nih, akidahnya mereka nih. Ya. Kan begini, kalau kita anggap aja ini sebagai kayak semacam peperangan atau pertarungan gitu lah ya. Kita mempunyai dalam tanda kutip nih lawan, tapi lawan bukan lawan akidah, bukan lawan perang dalam arti seperti sebenarnya, tapi lawan akidah gitu. Lawan akidah itu bukan berarti kita memusuhi mereka, bukan. Saya nggak mengajarkan kita memusuhi orang lain, termasuk saudara-saudara Nasrani, tidak. Tetapi gini, mereka itu mempunyai misi untuk mengkristenkan orang non-Kristen juga gitu loh. Punya misi seperti kita nih ya, kita juga diperintahkan untuk berdakwah kan, ya kan? Bedanya gini, kalau kita orang Islam diperintahkan berdakwah dengan kalimat seperti apa? Sampaikanlah, walaupun hanya berapa ayat? Satu ayat kan? Kita hanya diperintahkan menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau mereka perintahnya begini, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Ada kata-kata jadikan mereka muridku, ada kata-kata baptislah mereka. Kalau kita kan cuma disuruh menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tapi kan kita juga di Islam kan kita juga mengenal apa? La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau mereka, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa, dengar ya, semua bangsa ini berarti apa? Seluruh dunia loh. Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku itu artinya apa? Murid yang disebut dengan Yesus gitu. Terus baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pindahkan mereka gitu ya. Ya kalau baptis artinya pindah dong. Kalau jadi murid kan nanti pindah dong. Kalau kita kan hanya menyampaikan. Mengajak, oke mengajak, tapi kan tidak sampai misi menjadikan mereka menjadi orang Muslim atau menjadikan mereka mu'alaf. Kita nggak boleh loh memaksakan agama kita kepada orang lain loh. Sama sekali tidak boleh, tidak ada yang istilah ada paksaan dalam agama Islam. Ya, bahkan sampai mengintimidasi, menodong misalnya gitu, nggak boleh, nggak ada. Mereka juga nggak nodong, mereka juga nggak mengintimidasi. Tapi mereka apa? Menggunakan cara-cara, bagaimana caranya, mungkin dengan rayuan, iming-iming, mengajak orang yang non-Kristen menjadi Kristen. Padahal aturan pemerintah udah jelas, ya. Undang-undang juga jelas. Setiap warga negara dilindungi haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Tetapi di lapangan masih ada nggak? Ya, masih ada gitu. Nah, makanya kalian perlu tahu apa akidah mereka dan supaya kalian akidahnya terjaga, mereka sudah tahu mereka. Jadi kalau mereka mengajak, kalian udah bisa jawab. Gitu. Paham ya? Ya. Gimana? Jelas? Jelas ya. Udah 9:30. Udah 9:30 nih. Sepertinya santri juga sudah Udah ngantuk. Iya. sudah lelah. Sudah lelah. Karena tadi habis main futsal. Oh, gitu ya. Nah. Iya. Ayah bunda, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi pagi santri-santri kita jalanin program Rumah Quran. Rumah Quran salah satunya adalah olahraga, yaitu futsal. Yang putrinya habis berenang. Wih, di mana? Di mana, Tad? Berenang? Berenang di Sawangan. Oh, saya kira berenang di sawah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, program Rumah Quran atau HIT banyak sekali. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, ini adalah program berikutnya yang akan kita rutin lakukan untuk mencerdaskan santri-santri kita untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Quran, dan juga siap menghadapi ujian yang nanti akan Allah berikan pada saat santri-santri putra maupun putri ada di lapangan. Apabila ayah, bunda, para pemirsa mau ikut berpartisipasi, insya Allah ada Running text. Di bawah ini, kaitan dengan nomor rekening, kaitan dengan diskusi, kaitan dengan informasi lebih lanjut, insya Allah akan ada di running text yang akan ayah, bunda, dan pemirsa dapatkan nantinya. Baik, sekali lagi bagi anak-anak Abi rasa sudah lelah, tapi sekarang Abi mau minta perwakilan 4 dari putra dan yang 4 dari putri. Apa itu perwakilannya? Apa yang saya dapatkan dari yang tadi Koko sampaikan. Paham ya maksudnya ya? Contoh misalnya nih, Gibran, saya baru tahu Ustaz. Ini contoh ya. Saya baru tahu Ustaz bahwa Trinitas itu dari filosofi, dari cerita-cerita zaman-zaman dulu itu kok kayaknya ada kaitannya. Itu satu. Ya, paham ya? Supaya apa? Ada catatan di dalam anak-anak Abi, santri putra dan santri putri, bahwa ada sesuatu yang tertangkap walaupun cuma sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Makanya Abi mau dapat dengerin dari kamu, dari santri putra dan santri putri, tunjuk tangan. Abi nggak usah tunjuk. Tunjuk tangan, 4 orang dari santri putra, apa yang didapat? Nanti sambil begitu mungkin sambil bisa disimpulkan sedikit kok. Habis itu nanti kita tutup bersama-sama dengan doa. Ayo, siapa duluan yang mau kasih? Putra putri dulu. Siapa tunjuk tangan? Wah. Ayo, tunjuk tangan. Abi mau main lomba-lomba aja nih nanti. Ayo sekarang putra dulu. Siapa tunjuk tangan? Jangan malu-malu. Abi ingat santri-santri yang dulu di pesantren dulu itu selalu kalau ditanya siapa yang mau tanya, pasti dia nunduk. Siapa yang mau tanya, pasti dia malu. Kalau santri at-tauhid tidak begitu. Santri-santri at-tauhid pada saat diminta bertanya, diminta untuk mengeluarkan argumen, mengeluarkan pendapat, dia siap. Walaupun hanya, maaf Ustadz, saya nggak ngerti yang maksudnya itu. Nggak apa-apa. Atau Ustadz menyampaikan A, kita menyampaikan B. Maksudnya apa? Salah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Ya. Karena apa? Itu bagian dari keyakinan yang belajar, dan itu nanti akan menjadi kebaikan. Kayak tadi Koko sampaikan, kayak Albar ya.
Bedanya Yesus dengan Isa, Nabi ya. Isa Ya. alaihi salam. Mungkin tadi ada yang kurang pas, tapi setelah dijelaskan kan makin, oh begitu ya. Jelas ya, Alvar ya. Oke, sekarang Abi tanya lagi. 3 putra siapa? Tunjuk tangan dong. Ingat ya, kesimpulan versi kamu. Versi kamu, misalnya Rio punya kesimpulan apa? Silahkan sampaikan, nanti diluruskan sama Koko. Yang putri misalnya Zidni punya kesimpulan apa? Zidni Yang bisa putri dulu dah, yang putri dulu dah. Dari tadi belum ada sampaikan. suaranya. Oh iya, putri dulu. Putri dulu, silakan. Yang nempel ya, yang nempel apa itu? Ah, itu yang langsung. Hmm. Ayo, silakan. Udah nyatet nggak ada kesimpulan mah kebangetan ya. Ayo, Fatimah dulu. Kak Fatimah? Gak apa-apa. Ayo. Zid nih. Ada Zid? Caca ada Caca? Ada nggak? Nggak ada? Maya? Ada? Nggak ada juga? Oh. Ya, sekarang. Kalau yang putra ada nggak? Ayo. Alfa. Wah, Masya Allah. Silakan, Pak. Trinitas ya maaf ya Pak. Trinitas itu bisa diambil nggak cuma dalam satu agama, itu bisa diambil kayak tadi tuh Roh Kudus Yesus sama Bapa, terus yang kata di India juga itu Oh, Trimurti. Trimurti. yang bisa diambil dalam beberapa agama ya. Ya. Istilahnya diadopsi. Oh, Iya. Ya. Baru tahu ya? Ah. Ya. Zid, Alfa. Nah, yang lain? Zid. 1, 2, ya, Aul. Bang Aul. Alhamdulillah saya baru tahu jika Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu disembah atas dasar politik Hmm. dan juga menjadi 3 itu di Turki ya. Dia itu Turki ya. Turki, ya, Kalau 381. Roh Kudus itu disembah walaupun saya nggak belum tahu Roh Kudus itu apa Ya. dan kenapa disembah. Ya. Oh, ya. Oke, sip. Sip. Mantap. Saya jelaskan sedikit ya. Sedikit aja nih ya saya jelaskan ya. Silakan. Coba kalau siapa namanya Aul? Aulia kah? Aul kan? Kalau di Quran ya, yang disebut dengan Roh Kudus itu siapa? Rohul Kudus itu siapa? Malaikat Jibril. Tapi kalau di Kristen itu bukan Jibril. Di Kristen atau di Bible itu juga ada malaikat yang disebut malaikat Gabriel. Online dengan Jibril. Jibril sama. Oh. Sosoknya. Topiknya sama. Cuman Gabriel tuh bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Jibril bahasa Arab. Gabriel, Jibril, Yesua, Yesus atau Isa itu. Ya, tadi kan ada kan. Kalau di Islam kita pahamnya Roh Kudus atau Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kalau di Kristen ada malaikat Gabriel namanya ya, yang sosoknya sama dengan malaikat Jibril, tapi ada lagi sosok Roh Kudus yang dianggap itu Roh Kudus itu adalah ya rohnya daripada Tuhan itu sendiri gitu. Oh, secara fisik ada, secara roh ada. Nggak bilang secara fisik, mereka bilang roh. Oh, Ya. iya. Jadi pribadinya tuh seolah-olah gini. Ya makanya ini yang membingungkan, yang tidak pernah terpecahkan sampai sekarang tuh karena apa? Karena mereka salah menginterpretasi akidahnya orang Yahudi. Oh, awalnya dari Awalnya. Karena akidahnya orang Yahudi itu pada kitab yang pertama, ayat yang pertama, kedua, ketiga itu dikatakan bahwa pada mulanya Allah atau Elohim, mereka menyebutnya Elohim. Elohim itu sama dengan Allah dalam bahasa Arab. Itu menciptakan langit dan bumi. Di situ ada kata-kata ruah. Ruah itu artinya bisa roh, bisa angin, bisa kuasa. Dikatakan ruah Elohim itu melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kata ruah itu orang Yahudi mengartikannya sebagai kuasa. Kuasa daripada Elohim atau Allah. Orang Kristen mengartikannya ruah itu sebagai roh. Jadi mereka percaya bahwa yang disebut dengan Tuhan itu bentuknya roh, gitu loh. Nah,
Karena Tuhan ini roh, makanya kuasa yang dia miliki untuk menguatkan atau untuk apa segala macam itu disebutnya dengan Roh Kudus gitu loh. Gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan jangan sampai keliru memahami apa itu Roh Kudus di akidah Kristen, apa itu Roh Kudus di Islam, ya. Oke, ada lagi? Silakan yang lain. Cukup ya Ul ya. Ada lagi? Siapa Jafar? tadi? Albar. Ya dong Albar dong, tunjuk aja udah. Albar mau tanya, mau punya Enggak, statement? punya statement Kesimpulan nggak? apa? Kesimpulannya? Ayo, nggak apa-apa. Iya. Dari yang disampaikan sama Koko, apa yang sedia didapat, yang langsung didapat di kepala ya? Oh, gitu ya, gitu istilahnya. Oh, saya baru tahu. Nah, jadi akhirnya ada yang nancep. Kalau diluruskan sama Koko, berarti itu makin mancel. Insya Allah. Apa Bar? Ada nggak yang disampaikan? Alhamdulillah saya jadi tahu kalau apa Isa itu Yesus. Nah, terus tahu juga kalau agama Yahudi itu bukan dibawa oleh Nabi Musa. Ya. Jadi apa dibangun itu didirikan Buat ya. oleh suku Yehuda. Ya. Iya. Itu bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini permulaan yang bagus. Jadi anak-anak, teman adik-adik kita ini juga harus paham. Ya, jangan sampai nanti ada orang bilang agama Yahudi dibawa atau didirikan oleh Nabi Musa. Ya, gitu. Tadi aja jawabnya Nabi Musa kan? Nah, agama Nasrani didirikan oleh Nabi Isa. Ya, gitu. Nah, ntar dulu kita lain ceritanya gitu. Ya. Harus paham, ini harus paham. Karena yang saya katakan ini mungkin berbeda dengan yang kalian dapat di sekolah. Betul? Makanya ini saya katakan ini demi Allah ini adalah yang hak gitu, yang dari Quran ya. Karena Quran mengatakan apa? Semua nabi-nabi itu tidak kami bedakan. Ya kan? Makanya dan semua nabi-nabi itu apa? Adalah muslim. Nabi Ibrahim juga mewasiatkan kepada anak-anaknya supaya jangan mati dalam keadaan tidak muslim. Jadi harus muslim kalau mati gitu kan. Nabi Yakub juga begitu. Ya kan? Wasiatnya. Jadi kita harus paham bahwa semua nabi-nabi itu muslim. Karena muslim berarti tidak mungkin agamanya berbeda dengan yang kita anut sekarang. Yang berbeda hanya apa tadi? Syariat gitu. Masya Allah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Koko, saya rasa cukup. Ya. Mudah-mudahan ini pertemuan yang memotivasi anak-anak Abi, memotivasi santri putra sama santri putri untuk lebih belajar lagi, karena ilmunya yang dari Ustadz Fadlan, dari Ustadz Dani, dari Musrifah itu ini apa namanya Quran, keimanan kepada Allah. Nah sekarang ada lagi beberapa apa namanya ya keilmuan, ilmu yang insya Allah ada korelasinya, ada apa? Ada hubungannya. Mudah-mudahan ini menambah yakin anak-anak Abi, menambah yakin santri-santri bahwa saya berada di jalan yang benar. Jalan yang memang sudah dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Karena di sana ada yang tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Quran seperti itu. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah kita di sini dikenalkan. Alhamdulillah juga pembina kita seorang mualaf, kemudian seorang dai, seorang pejuang, seorang mujahid. Yang mujahidnya ini bicaranya berdasarkan pengalaman, berdasarkan keilmuan, dan yang lebih penting adalah insya Allah ingin punya tabungan akhirat dengan menyampaikan yang hak, menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu yang mungkin boleh jadi banyak yang tidak sesuai dengan ilmu yang disampaikan. Tapi sampaikan saja. Mengenai hidayah urusan Allah Rabbul Alamin. Dari Abi cukup. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua ya. Amin. Santri-santri Abi. Ayah bunda, para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan mau doa ayah bunda, mudah-mudahan cara ini bisa terus berlangsung. Santri-santri kita doakan kokoh biar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Sehingga misi kokoh bisa terus menyampaikan kebaikan ini, informasi ini kepada kita semua, kepada yang membutuhkan. Ayah bunda, para pemirsa, kita sama-sama berjuang untuk kebaikan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk kita tutup pertemuan pada saat ini. Kok kita tutup? Ya, dengan doa majelis. Kita tutup semuanya dengan doa penutup majelis yang mudah-mudahan dengan kita tutup doa majelis ini, kalau ada yang salah-salah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ilmu yang nanggung nggak nyampe-nyampe, Allah bukakan sehingga ilmu yang disampaikan sama kokoh diberkahi sehingga masuk ke dalam hati dan pikiran kita dan kita bisa belajar lebih lanjut lagi. Amin. Yuk kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.